Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu buat hari ini. Apa yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami membuat kami menyadari bahwa kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Betapa kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur. Ajar kami selalu bersyukur Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Ajar kami selalu mengingat betapa kasih setia-Mu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Oh. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya sungguh besar
percaya pada kasih setia Tuhan. Tak pernah berkesudahan, tak pernah berkesudahan. Haleluya, Jesus. Kami percaya Tuhan, kuasa boleh terjadi. Kami mengalami lawanan Tuhan, kami mengalami kuasa perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, kami percaya apapun boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, apapun boleh terjadi atas negeri kami itu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya waktumu Tuhan untuk negeri kami. Engkau punya waktumu Tuhan untuk pribadi kami Tuhan. Dan waktumu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Mungkin apa yang ada di depan mata kami Tuhan, sebuah keputusasaan, sebuah jalan buntu, sebuah kegelapan. Tapi saat kami boleh melihat Engkau Tuhan, kami boleh melihat sebuah harapan Tuhan. Kami boleh melihat sebuah keajaiban Tuhan. Kami boleh melihat kerja tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengalami itu semua Tuhan. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Tuhan. Keberhasilan demi keberhasilan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, we worship you. Mari saudara, Bapak Ibu saudara, kita mau masuk lebih lagi, buka hatimu lebih lagi. Kita mau masuk lebih lagi. Jesus, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus, Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Bila Kau izinkan, bila
Bila kami jika sesuatu terjadi dan kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Mari kita angkat tangan kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang-kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti bergerak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati ku tetap percaya pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Dengan iman katakan amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih dalam lagi waktu Tuhan pasti. Katakan dia dapat Tuhan. Dengan siap hatimu katakan dia dapat Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lebih dalam lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Dengan iman, iman yang setiap lirik demi lirik, percayalah kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Walau
Kami mengucapkan sungguh luar biasa kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini maupun yang di rumah. Kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Saat ini pegang tangan kananmu di dada, taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku diberi kuasa. Aku diberi kuasa. Baik yang di gereja juga, taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku diberi kuasa. Malapetaka tidak menimpa aku. Malapetaka tidak menimpa aku. Sakit penyakit tidak menimpa aku, melainkan berkat yang memenuhiku. Kasih karunia Tuhan penuh atas hidupku. Amin, saudara. Mari kita pujikan, ku diberi kuasa. Yeah. Amin. Yeah. Ku diberi kuasa dari mana? Kita mau pejamkan mata kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap persembahan ini Tuhan, baik mungkin yang memberi langsung maupun yang via transfer maupun via apapun Tuhan. Kami berdoa Kau sucikan, kuduskan, supaya persembahan ini boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, 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 amin.
Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Jesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Terima kasih. Sesuatu yang boleh terjadi Tuhan baru-baru ini Tuhan. Sesuatu yang terjadi atas negeri kami Tuhan, juga untuk terjadi buat bangsa-bangsa yang lain. Dan mungkin wabah, mungkin peredaran ekonomi yang mulai melemah Tuhan. Boleh menegur kami Tuhan, boleh membukakan mata rohani kami Tuhan, bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin kami sombong Tuhan, jikalau kami merasa mampu tanpa Engkau Tuhan, jikalau kami sering lupa Tuhan akan keberadaan-Mu saat kami sukses Tuhan, saat kami di atas angin Tuhan, kami sering lupa pribadi-Mu Tuhan. Karena Tuhan, malam hari ini kami mau balik ke dalam pribadi-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jesus, Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan.
Nyanyian ini Tuhan menjadi doa dan pengharapan kami malam hari ini. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Dalam segala keadaan kami, Engkau hadir dalam kehidupan kami, melawat anak-anakmu satu persatu dimanapun mereka berada. Tidak saja mereka yang ada di dalam rumahmu, di gereja malam pada saat ini Tuhan. Demikian juga mereka yang ada di rumah-rumah saat mengikuti ibadah bersama secara live. Tuhan, biarlah Engkau hadir memberi kekuatan kepada kami. Engkau hadir memberikan penghiburan. Engkau hadir memberikan semangat, gairah untuk kami terus kuat berjalan langkah demi langkah sampai kepada seluruh rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Ampuni segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami. Saatnya kami akan mendengar suara-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati kami, membuka telinga kami, membuka pendengaran kami, membuka hati kami, supaya benar-benar ketika benih firman itu disampaikan, firman itu tidak kembali dengan sia-sia, bahkan akan terus bekerja mengerjakan segala rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga Tuhan, Engkau dapati kami selaras rasi klop dengan isi hati Tuhan. Hingga Engkau dapati hidup kami adalah hidup yang menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut berkat firman. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Itu pujian kepada Bapa, kepada Yesus Kristus, dan juga kepada Allah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah sejahtera yang daripada Tuhan terus memerintah dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Karena terima salam kami, shalom. Sekali lagi shalom. Biarlah saudara-saudara tetap dalam sukacita Allah. Saya tidak tahu keberadaan saudara terakhir, ya. Saya tidak memantau lebih dekat saudara-saudara. Yang beberapa saya coba berinteraksi, saya tanya melalui WA, tanya melalui telepon, saudara sehat? Oh ya, puji Tuhan, haleluya. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah berita sana sini yang memang masih gencar, yang masih terdengar, ya begitu
begitu menakutkan, mengkhawatirkan. Ya tidak saja virus itu yang terus berkembang, tetapi saudara-saudara, ekonomi juga ini menghadapi satu pergumulan yang tidak mudah juga. Tetapi saudara-saudara, dalam situasi yang demikian, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara untuk terus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, suami ingatkan istrimu, istri mengingatkan suami, orang tua mengingatkan anak-anak, anak-anak terus begitu. Kita saling mengingatkan orang-orang terdekat kita dalam keluarga kita. Ya, di samping kita harus patuhi, ya kan, instruksi atau himbauan-himbauan daripada pemerintah, saudara-saudara juga harus terus saling mengingatkan untuk terus bisa membangun keimanan kita, supaya saudara tidak menjadi lemah, saudara tidak menjadi putus asa, ya, tetapi kita dapat terus memelihara semangat, ya, memelihara kehidupan kita kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mendorong kita semua untuk terus berdoa, menaruh pengharapan kita betul kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31 demikian. Dia, Tuhan, ya, Allah itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara-saudara. Dia itu memberi kekuatan, ya, kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang sedang mengalami ketidakberdayaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa orang muda yang sebenarnya itu memang kuat, gagah, punya kemampuan hebat. Tetapi saudara-saudara ternyata juga bisa lelah, bisa lesu. Itu artinya kita menyadari bahwa siapapun kita adalah manusia yang terbatas, yang bisa lelah, yang bisa juga lesu. Apakah saudara sekarang letih, lesu, lelah? Saudara-saudara, kalau itu yang terjadi, Yesus, Dia mengundang kita semua. Hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kesentosaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang sama yang pada waktu itu menyatakan diri kepada Yesaya, Allah yang sama yang sudah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang sama yang Dia selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Ketika mendapati kita dalam kelelahan, ketika mendapati kita dalam kelemahan, Dia selalu siap sedia untuk mencas kita,
untuk memberi kekuatan kepada kita, untuk memberi semangat kepada kita yang sudah mulai tidak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan pertama oleh Nabi Yesaya, yang kita tahu dia adalah anak Amos yang melayani di Yehuda dan juga di Yerusalem. Dan saudara tahu Yesaya ini melayani cukup panjang, meliputi 4 kekuasaan raja, ya, mulai dari Raja Uzia, Yotam, dan juga Ahaz, dan terakhir dari pelayanan Yesaya adalah masa pemerintahan dari Hizkia. Nah, saudara, hal itu dijelaskan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 1. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan bisa tahu, ya, kapan Uzia memerintah. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat juga kapan Hizkia mengakhiri atau berakhir pemerintahan. Itu dalam kurun waktu yang panjang, lebih dari setengah abad, saudara-saudara. Jadi kalau kita boleh lihat pelayanan Nabi Yesaya ini cukup lama, dari kekuasaan yang satu kepada kekuasaan yang lain sampai kepada kekuasaan Hizkia. Jadi ibaratnya dia itu sudah banyak makan asam garam, sudah banyak pengalaman dalam liku-liku pelayanan, menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai tantangan. Dia sudah banyak pengalaman, tetapi dalam semua pengalaman itu satu hal yang dia mau sampaikan, saudara-saudara, bahwa satu-satunya pribadi yang harus menjadi andalannya adalah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dia berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan diberikan kekuatan yang baru. Selama pelayanannya, saudara-saudara, meliputi 4 raja-raja itu, saudara-saudara, dia selalu menaruh harap, menaruh imannya kepada Tuhan, menaruh, ya, harap hanya kepada pengandalan kepada Tuhan. Karena itu di saat bangsa Yehuda, Israel juga, karena pada waktu itu sempat sudah 2 pecah, saudara-saudara, kerajaan itu, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, pengalaman dia bergaul dengan Tuhan, pengalaman dia itu merenungkan terus firman Tuhan, mengandalkan kepada pertolongan-pertolongan Tuhan itu telah membuktikan bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Karena dia itu sumber kekuatan kita, dia itu sumber semangat kita, spirit kita, saudara-saudara. Dan karena itu, saudara-saudara, nasihat yang dia sampaikan supaya kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yesaya ini memperingatkan kepada Ahaz untuk tidak mengharap bantuan Asyur. Nah, kita tahu dalam sejarah di mana ketika Yehuda sendiri mengalami kesulitan, lalu tanpa dia harapkan harus berselisih dengan saudaranya sendiri, yaitu Israel, saudara. Jadi di kerajaan utara dengan kerajaan selatan itu punya relasi yang kurang baik, padahal mereka itu adalah saudara. Nah, mereka tidak memahami, mereka larut dalam emosi, mereka larut dalam perasaan yang
saling terluka satu dengan yang lain, maka satu mulai mencoba untuk mencari bantuan kepada kekuasaan negara atau kerajaan yang lebih kuat untuk membantu menentang Yehuda. Bahkan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengandalkan persekutuan dengan kekuatan-kekuatan asing itu. Yesaya menasihati kedua raja itu, jangan kau saling mengandalkan kekuatan asing, jangan kau saling mengandalkan kekuatan raja-raja lain, tapi hendaklah engkau sama-sama berlutut, hendaklah engkau sama-sama menyeru kepada Tuhan, hendaklah engkau mengharapkan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan itu datang lalu memberikan solusi bagi hubungan yang selama ini kurang baik. Masing-masing harus berlutut, masing-masing harus mohon ampun, masing-masing harus menyadari kekurangan dan kesalahannya, dan mulai datang menantikan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa mengandalkan Tuhan? Mengapa menanti-nantikan Tuhan? Saudara-saudara, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kekuasaannya jauh lebih besar dari negara adikuasa sekalipun. Makanya saudara-saudara, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-25, Tuhan lalu merasa dikesampingkan, Tuhan lalu merasa diabaikan. Karena itu Tuhan lalu berkata, dengan siapa aku hendak kau samakan? Lalu ayat 26, Tuhan berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan bintang-bintang itu. Arahkanlah matamu ke langit, siapakah yang menciptakan jagat raya ini? Yang menciptakan itu aku. Adakah raja-raja, adakah kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa melakukan perkara-perkara yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, lebih daripada aku? Ada tidak? Seolah di sini Tuhan lalu mengarahkan, menggiring, supaya mereka kembali mengingat kepada Tuhan yang jauh lebih hebat dari kekuasaan raja-raja dunia ini. Firman Allah menggiring, mengarahkan supaya mereka melihat kepada kebesaran Tuhan, supaya mereka melihat kepada keagungan dan kedahsyatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah yang lebih hebat dari Tuhan? Itu pertanyaan yang sama yang disampaikan kepada kita sekarang ini. Adakah yang lebih hebat dari Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya pribadi yang telah berinkarnasi, yang ilahi, yang baru saja kita peringati kematiannya, kebangkitannya, pribadi yang sama itu adalah pribadi yang ilahi. Yesus Kristus membuka tangan, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, mari datang kepadaku. Saudara dengar sapaan Tuhan, saudara dengar Tuhan sedang membuka tangannya. Mari datang kepadaku. Masihkah kita mau mengabaikan ajakan Tuhan? Masihkah kita mau berpaling dari Dia, lalu mencoba untuk mencari pertolongan dengan cara-cara kita sendiri?
Yang sebenarnya pikiran kita itu terbatas. Yang sebenarnya kekuatan kita itu terbatas. Masihkah kita akan mencoba untuk cari cara dan pertolongan-pertolongan yang lain selain daripada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus seolah berkata, aku sudah datang ke dunia ini mengulurkan tanganku kepadamu. Aku sudah rela menderita bagi kamu. Aku telah rela mati bagi kamu. Masihkah kau akan mencari pertolongan kepada yang lain? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita semua membutuhkan Tuhan. Amin. Kita membutuhkan Dia lebih dari apapun. Ketika kita saling mengingatkan firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Tuhan akan memberikan apa? Semangat kepada kita. Kita akan terus bergairah menghadapi setiap persoalan yang ada di sekitar kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan melewati berbagai krisis yang sedang kita hadapi. Karena itu pastikan kita datang kepada Tuhan. Andalkan Dia. Nantikan Tuhan. Dia akan memberi kekuatan yang baik. Maka engkau akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian hebat firman Tuhan, manakala ini kita perdengarkan ya satu dengan yang lain, itu akan memberi kekuatan. Ya, karena itu saudara-saudara jangan segan-segan untuk saling mengingatkan, jangan segan-segan untuk saling menasehati ya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu penting. Sebab kalau kita itu lupa kepada firman Tuhan, saudara-saudara, yang kita ingat hanya masalah, yang kita ingat hanya berita-berita yang menakutkan egirisi itu, selama itu juga kita akan gampang putus asa. Selama itu juga kita gampang kecewa. Selama itu juga kita akan menjadi hidup dalam ketakutan terus. Nah, saudara-saudara, ada satu contoh dalam perjanjian baru, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kisah dua murid yang pulang ke Emmaus ya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Ini adalah satu contoh dari orang-orang yang kehilangan pengharapannya. Orang-orang yang kehilangan pengharapan lalu menjadi kecewa, lalu menjadi putus asa. Ya, pasca penyaliban Yesus Kristus, mereka ini tidak mengingat firman-Nya Tuhan. Jadi saudara-saudara, satu alasan mengapa mereka harus meninggalkan Yerusalem lalu ke Emmaus. Dan saudara kalau baca dalam keseluruhan ayat itu, saudara-saudara, mereka meninggalkan Yerusalem ke Emmaus itu bukan dengan wajah yang sumringah, bukan dengan wajah yang gembira, bukan dengan wajah yang penuh sukacita, tidak. Tetapi Alkitab mencatat mereka sepanjang perjalanan itu wajahnya murung, muram, sedih, pilu. Saudara-saudara, dua orang ini sepanjang jalan bercakap-cakap. Yang ada dalam memori mereka itu bukan firman Tuhan,
yang berkata anak manusia akan menderita sengsara mati di kayu salib pada hari yang ketiga akan bangkit. Mereka hanya ingat sebagian, mereka hanya tahu sebagian. Yang terekam dalam memori mereka adalah apa yang mereka lihat terakhir. Yesus menderita sengsara, tergantung di kayu salib, mati, dikuburkan. Saat itu mereka down, mereka kehilangan pengharapan, mereka tidak berdaya. Hidupnya lelah, letih, lesu, bahkan hatinya penuh dengan keputusasaan. Karena itu dia kurang. Sementara dia berjalan, mereka berpikir, kenapa Yesus guru yang baik, Yesus guru yang hebat, Yesus yang telah menunjukkan kasih yang besar, menolong kepada orang-orang miskin, mengajar kebenaran, harus mati tergantung di kayu salib. Saudara-saudara, dua orang ini terus melangkah dalam keputusasaan menuju ke Emmaus. Itu pun saudara-saudara Tuhan ngerti, karena mereka telah sedemikian jauh berjalan dengan keputusasaan. Yesus mengerti ketika namanya disebut dalam perjalanan itu. Yesus tahu ketika mereka membicarakan diri Yesus dalam perjalanan itu. Yesus tahu dan Yesus memenuhi janjinya ketika dia berkata 2-3 orang yang berkumpul karena namaku, aku hadir. Dan saudara tahu, tiba-tiba saja Yesus hadir, turut dalam perjalanan 2 orang ini. Salah satu mereka namanya adalah Kleopas. Nah, lalu di tengah pembicaraan itu Yesus bertanya, memecah suasana yang telah ditunjukkan dengan kesedihan hati mereka. Yesus hadir lalu mulai bertanya, siapa yang hendak kau bicarakan? Atau engkau sedang bicarakan siapa? Sentak mereka terhenti, lalu mereka mulai berkata kepada Yesus, loh, apakah engkau ini satu-satunya orang asing di sini? Masa engkau tidak tahu ada berita yang gempar, ada berita yang heboh? Yesus guru kami, orang yang baik, orang yang penuh kuasa, mengajar dengan hebat, menolong banyak orang sakit. Tapi imam-imam kepala menangkap, menyalibkannya. Masa engkau gak tahu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya sekalipun Yesus hadir di situ, mereka mendengar suaranya, mereka melihat dengan matanya, tapi tidak dengan pengertian. Mata mereka seolah-olah tertutup, tidak dapat mengenali Yesus secara pribadi, tidak mengenali. Suaranya pun tidak dikenali, wajahnya pun juga tidak dikenali. Kenapa? Karena yang terekam dalam otaknya, terekam dalam hatinya itu Yesus sudah mati di kayu salib. Satu hal, mereka lupa kepada perkataan Yesus. Mereka lupa kepada sabdanya Yesus. Mereka lupa kepada firman-Nya Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Yesus pernah berkata, kalau kita lihat di ayat yang ke-44 sampai ayat 48 dari Lukas pasal yang ke-24, dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka,
inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tadinya blank, saudara-saudara. Kehebatan yang mereka saksikan tentang Yesus yang menderita sengsara, pada puncaknya mati di kayu salib itu. Oh saudara-saudara, kekejaman serdadu-serdadu Romawi itu, fitnahan, hujatan, hinaan, olokan yang menghujat Yesus. Itu terbayang, lalu membuat mereka lupa bahwa Yesus berkata dia harus memenuhi semua kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi tentang dia harus digenapi. Nah saudara-saudara, mereka gak ngerti. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karena lupa satu hal, yaitu firman, yaitu kitab suci, yaitu perkataan Yesus, firman-Nya Yesus itu bukan saja membuat mereka murung, kecewa, putus harapan, putus asa, nglokro, ya, tapi juga mereka apa? Lupa untuk menjalankan tugas atau amanat agung daripada Tuhan Yesus. Mereka tidak melakukan apapun. Kenapa? Lupa akan firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, sehingga Yesus di sini berkata, ketika ia berkata Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ini tidak dilakukan. Yang seharusnya mereka itu pada minggu itu bergegas menyambut Yesus, pada minggu itu hadir untuk berkumpul, bahkan di situ mereka dapat kembali mengingat akan firman-Nya Tuhan, supaya mereka dapat pergi memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa itu. Tapi karena mereka lupa, sekali lagi lupa firman Tuhan, mereka tidak menjalankan amanat aku. Mereka hanya tinggal meratap, tidak segera menyingkirkan lengan untuk pergi memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Padahal Tuhan jelas berkata, kamu adalah saksi dari semua ini. Kalau tidak, tentu mereka akan tetap di Yerusalem. Mereka tidak perlu meninggalkan Yerusalem lalu pulang ke Emmaus. Tidak perlu. Karena itu sepanjang jalan, ketika sudah sampai di perbatasan kota itu, hari sudah mulai gelap, diceritakan saudara-saudara. Lalu mereka tetap tidak bisa mengenali Yesus. Pikirannya sudah tertutup. Lalu saudara-saudara,
Mereka meminta supaya Yesus singgah dulu. Mereka memaksa supaya Yesus singgah dulu. Yesus akhirnya juga bersedia singgah. Lalu satu hal yang Yesus lakukan. Ketika itu Yesus mulai memecahkan roti. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam perjamuan itu, memecahkan roti itu. Nah, saudara-saudara, ketika mereka tidak bisa melihat itu Yesus, ketika mereka tidak bisa mendengar itu suara Yesus, tapi ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, sentak mereka lalu terbangun, seolah-olah terbangun dari tidurnya, terperanjat, lalu segera berdiri. Itu Yesus, itu Yesus. Tapi ketika mereka menoleh mencari Yesus, sudah pergi meninggalkan mereka. Nah, saudara-saudara, ketika mereka menyadari apa yang dilakukan oleh Yesus itu membuat mereka teringat kepada firman, mengingat lagi kepada tugas tanggung jawabnya sebagai saksi, maka mereka tidak menunda lagi. Walaupun hari waktu itu dikatakan sudah mulai gelap, mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Saya nggak tahu mereka itu sampai jam berapa. Mereka tidak peduli, hatinya tak terbendung, hatinya berkobar-kobar. Sepanjang jalan dia penuh antusias, yang tadinya pulang murung, mesti lesu, murang, tapi sekarang hatinya gembira, wajahnya ceria. Lalu kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Dan akhirnya ketika mereka sampai di Yerusalem, saudara, lalu mereka saling bercerita. Petrus mulai bercerita pengalamannya berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ya, mungkin murid-murid yang lain juga bercerita tentang Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Tidak ketinggalan juga Kleopas dan satu kawannya tadi juga turut cerita. Kami juga begitu, di tengah keputusasaan kami tidak dapat mengenali Yesus. Di tengah keputusasaan kami tidak mengenali suaranya. Di tengah keputusasaan kami baru mengenali ketika ada sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, membuka cakrawala berpikir kami, membuka kelopak mata kami yang tertutup oleh masalah. Dan sekarang kami telah menemukan bahwa ternyata Yesus hidup. Yesus menyertai sepanjang perjalanan kami. Yesus menyapa kami. Yesus bertanya, artinya hadir, lalu juga nimbrung dalam pembicaraan kami. Mereka saling bercerita. Akhirnya mereka semakin dikuatkan satu dengan yang lain. Lalu mereka, pengharapan yang tadinya sirna kini tumbuh kembali. Pengharapan itu semakin kuat. Pengharapan itu nyata di dalam Yesus, bahwa Yesus, dia menepati janjinya. Dia bangkit, dia hidup. Ada pengharapan yang baru. Lalu kesadaran ini, saudara-saudara, membangun mereka juga untuk kembali bersemangat untuk melakukan tugas utamanya. Apa tugas utama mereka tadi? Kamu adalah saksi dan semua. Tugas utama mereka untuk apa? Pergi memberitakan berita pertobatan, pergi memberitakan berita pengampunan dosa, mulai dari Yerusalem. Dan akhirnya saudara-saudara, ketika mereka saling bercerita, saling menguatkan satu dengan yang lain, tidak terbentuk. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi cemas, mereka tidak lagi putus asa. Mereka dengan berani bersaksi kemana-mana, menceritakan tentang Yesus yang bangkit dan hidup itu,
yang telah mati dan bangkit itu, yang telah mengampuni dosa, yang memberikan pengharapan, kepastian keselamatan, dia beritakan ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting saling menasihati, saling mengingatkan, saling mendorong. Karena apa? Karena firman itu yang kita pegang, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Seperti Raja Badai, engkau akan dimampukan mengatasi badai, engkau akan dimampukan mengatasi persoalan, sehingga kita bisa terbang mengatasi kesulitan-kesulitan hidup itu. Dan kedua, supaya kita terus ingat akan firman Tuhan, maka kita harus saling mengingatkan. Karena dengan mengingat firman Tuhan, engkau tidak akan kehilangan pengharapan. Dengan mengingat firman Tuhan, engkau akan mendapati pengharapan yang baru. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudara, dengan mengingat firman Tuhan, engkau tidak akan tinggal diam tanpa melakukan suatu apapun. Engkau akan segera bergegas dan terus bersaksi kepada keluarga, kepada sahabat, rekan, teman, kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Mereka yang saat ini sedang putus harapan, mereka yang sedang menghadapi problem yang sangat berat, mereka yang sedang menghadapi krisis. Hampiri mereka, sampaikan kesaksian, ceritakan Yesus yang bangkit, yang hidup itu. Engkau akan menyelamatkan banyak orang. Engkau telah menjadi saksi bagi Kristus. Engkau telah menjalankan amanat agung Yesus Kristus. Itulah saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita bergereja tidak hanya sekedar berorganisasi, tapi kita bergereja karena memang kita menangkap isi hati Tuhan, supaya kita menjalankan misi Allah di tengah kesulitan dunia ini. Sekarang ini ada banyak orang yang membutuhkan kekuatan itu. Ada banyak orang yang membutuhkan nasihat firman. Ada banyak orang yang membutuhkan pengharapan itu, saudara-saudara. Tidak apa akan membiarkan mereka, lalu mereka itu mati tanpa pengharapan. Mereka mati karena mereka tak berdaya menghadapi kesulitan-kesulitan. Mereka mati dalam ketakutan mereka. Yesus memanggil kita melalui Paskah, dari perayaan Paskah. Mari kita kembali mengingat tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Saya percaya misi ini akan terus berjalan sampai seluruh rencana Allah digenapi dalam hidup dan pelayanan kita. Amin, saudara. Engkau masih bisa menjalankan amanat aku walau di tengah situasi yang sulit ini. Saya berdoa semua sudah dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan, menyemangati, mendorong untuk membawa mereka menaruh iman pengharapannya hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita hampiri tahta Tuhan. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku.
ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Yesus, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus pegang tanganku, memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, saya berhenti berbicara menyampaikan firman-Nya Tuhan. Apa yang kau dengar hari ini, Tuhan memanggil kita supaya saling mengingatkan satu dengan yang lain, mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan mengingat firman Tuhan akan mendorong kita terus menghampiri tahtanya yang Maha Kudus, menaruh harap kita, menaruh iman kita, sehingga Tuhan itu boleh hadir memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Itu yang Dia janjikan. Dia memberikan kekuatan bagi kita yang lemah. Dia memberi semangat kepada kita yang mulai memudar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kau mengalami keputusasaan? Adakah kau mulai kelemahan? Adakah kau mengalami ketakutan karena berita sana sini yang tidak kunjung selesai? Dengar baik-baik firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada kita. Jangan kau andalkan kepada yang lain. Jangan kau berpaling kepada yang lain. Lihatlah ke langit. Dia yang menciptakan jagat raya ini. Kekuasaannya lebih hebat dari apapun. Mari saudara-saudara berdoa, berseru, nantikan Tuhan. Dia akan memberi kekuatan yang baru, seperti pada burung raja langit yang akan terbang mengatasi badai, berjalan, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Haleluya Yesus. Jangan kau mencoba untuk melupakan firman. Masalah seberat apapun, saudara tetap rekam baik-baik firman Tuhan dalam hatimu. Karena kalau kau lupa akan firman Tuhan, kau akan kehilangan pengharapanmu. Kau akan hidup selamanya dalam kekurangan, dalam keputusasaan. Ingat pengalaman kedua murid yang pulang ke Emmaus. Yesus hadir. Yesus memberi kekuatan baru. Yesus hadir. Yesus mencelikkan mata iman mereka. Yesus hadir menyatakan perbuatan-perbuatannya
menyemangati satu Tuhan yang lain. Mereka semua beroleh kekuatan yang baru. Mereka semua semangat. Mereka semua menjalankan amanat agung Tuhan. Pastikan tiap kita juga demikian. Jangan pernah kita lupa akan amanatnya Tuhan Yesus Kristus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapa di dalam surga, kami mengamenkan pemberitaan firman-Mu. Betapapun kami sedang dirundung duka, kami hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran sebab berita-berita dunia yang tidak kunjung habisnya. Berita-berita itu menakutkan, berita-berita itu mengerikan. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh membuka hati kami, membuka pendengaran kami. Firman-Mu yang telah Kau sampaikan kami taruh di dalam hati kami yang terdalam, untuk kami renungkan, untuk kami dapat terus mengingatnya setiap saat, setiap waktu, sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan lagi. Karena Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada yang lelah. Karena Tuhan, Engkau menambahkan semangat kepada yang mulai muda. Tuhan, terima kasih jadi firman-Mu. Engkau memberi kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali yang mengatasi badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami tidak mau, oh Tuhan, berpaling daripada-Mu. Engkau satu-satunya pribadi kami butuhkan dalam kehidupan kami setiap saat, setiap waktu, seumur-umur hidup kami. Semua kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Kami membutuhkan bukan saja Engkau, firman-Mu juga. Karena firman-Mu akan terus mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami. Sehingga siapapun yang hari ini bersama-sama bersekutu, baik di gereja, di rumah-rumah, mari Tuhan tilik satu persatu, Tuhan lawan satu persatu, Tuhan jamah kami satu persatu. Bangkitkan kami, semangati kami, supaya kami dapat terus menjadi saksi, memberitakan berita pertobatan, berita pengampunan dosa. Karena Engkau sudah rela mati bagi kami, bangkit bagi kami. Kemenangan itu Engkau berikan bagi setiap kami yang menaruh iman percaya kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu sehingga kami dimampukan oleh Tuhan menjalani hidup kami sampai langkah yang terakhir. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh taruh dalam hati kita, dan setiap kita boleh melakukannya dari kehidupan kita setiap hari, sehingga dimanapun kita berada, Engkau tetap disertai dan dipakai oleh Tuhan membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita yang kedua, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
saudara. Singa-singa boleh merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan, dia tidak akan kekurangan satupun yang baik. Baik saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita kembali akan bertemu pada minggu depan ya. Kita sambil terus berdoa, kita tunggu perkembangan ya. Kita harus menahan rindu kita ya untuk tetap bisa di rumah ya, bekerja di rumah ya kan, belajar di rumah, beribadah juga di rumah. Tuhan akan melakukan yang baik kepada setiap kita. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan mohon berkat Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur akan ibadah pada saat ini. Hal-hal yang tidak memperkenankan hatimu, ampunilah kami supaya berkat-berkat-mu tidak terhalang atas kami. Lalu anak-anakmu satu persatu, baik yang ada dalam gereja, yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat dimanapun mereka berada, yang ada di kota Solo, di luar kota Solo, yang ada di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ini, bahkan saudara-saudara kami yang ada di luar negeri yang mengikuti acara ibadah live ini ya Tuhan. Engkau hadir, Engkau berbicara kepada mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menyemangati anak-anakmu semuanya. Dan Tuhan, Engkau akan memberikan hal-hal yang terbaik bagi tiap-tiap kami yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga pada saat ini tidak satu pun di antara anak-anakmu yang tidak ditolong oleh Tuhan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini berat-berat Engkau menopang, yang menemui jalan buntu, Engkau membukakan jalan yang baru. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati kota Solo, berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang menghadapi sakit yang diderita baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat, Tuhan beri kesembuhan. Para medis yang terus bekerja ekstra, beri kesehatan pada mereka, beri kekuatan, beri perlindungan supaya mereka dapat juga menolong kepada saudara-saudara kami yang sakit. Pemerintah bangsa kami beri mata al-budi untuk dapat terus bekerja keras, melindungi rakyatnya, ngayomi dan menaungi rakyat, sehingga sungguh-sungguh bangsa ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Sekarang ulurkanlah tanganmu dan berkatilah kami. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Segenap hati, segenap iman, terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai kita, menolong kita, pribadi, keluarga, rumah tangga kita diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan, ibadah pengabdian, pelayanan kita diberkati Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur padamu. Bersyukur pada